Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudaraku kekasih Tuhan Yesus. Ya, kemarin tahun baru Imlek ya, kita bersyukur sudah merayakannya lah. Dan biarlah di hari kedua di tahun baru Imlek ini kita semakin percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Namun saudaraku, sebelum kita melangkah, mungkin ada yang libur cuti bersama ya. Dalam kegiatan kita ataupun liburan kita, atau mungkin ada yang juga bekerja usaha, Tuhan yang menolong dan kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu sebagai dasar kami untuk melangkah sepanjang hari ini, dan biarlah hati kami, pikiran kami dipenuhi Roh-Mu. Kami sambut sabda-Mu dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan bacakan dari firman Tuhan untuk renungan kita, firman Tuhan kita di pagi yang indah ini dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-50. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tema atau berkat di pagi hari ini kambing, goat, kambing hitam. Kalau kambing hitam konotasinya Pak? Bukan kambing yang berwarna hitam, kambing hitam. Jadi saudaraku, bicara soal perusahaan, ada suatu perusahaan yang selalu maju dalam tahun-tahun berikutnya. Tapi walaupun pandemik dia tetap selalu maju. Namun setelah pandemik justru menurun. Dan perusahaan itu mengalami keguncangan ekonomi. Akibatnya perusahaan itu lambat laun mulai berkurang penghasilannya. Dan akhirnya susah untuk menggaji karyawannya, memecat karyawannya. Bukan pandemik saudaraku, pandemik udah gak ada. Ya, corona itu udah gak ada. Jadi apa yang dilakukan? Direktur utama berpikir, wah ini ada yang gak benar nih. Wakil direkturnya akhirnya dipecat, lalu apakah langsung meningkat lagi perusahaan itu? Tetap saja saudaraku, di lain pihak, di lain sisi ada suatu sekolah, bukan di Bogor ya, di luar mungkin ya, sekolah yang bonafit ya kan, sekolah yang menjuarai setiap turnamen bola basket. Sekolah ini terkenal dengan lay-up-nya, yang dribble-nya, yang nomboknya. Dia selalu juara, 6 kali berturut-turut, bahkan juga juara internasional, antar provinsi, antar sekolah. Sekolah ini menduduki, sehingga pada waktu berlalu mungkin ya tamatan sudah lulus ya kan, anak-anak yang jago basket ini lulus. Akhirnya sekolah itu mengalami yang namanya kemunduran dan akhirnya tidak lagi menjadi juara nasional atau internasional. Akhirnya apa yang diambil keputusan oleh kepala sekolah? Memecat pelatih itu. Aduh, apakah berubah? Tidak, tetap aja sama saudaraku. Dikambing hitamkan pelatihnya seakan-akan. Dikambing hitamkan wakil direkturnya seakan-akan. Demikianlah firman Tuhan saudaraku. Dikambing hitamkan Tuhan Yesus oleh imam, dikatakan imam siapa? Imam Metusalah saudaraku ya. Dalam hal ini dia mempersalahkan Yesus bahwa dia akan menjadi raja jikalau dia dibiarkan, jikalau dia tidak dimatikan, dibunuh kan, katanya imam besar Kayafas ya kan, maaf kata saya Kayafas, Imam Kayafas ini ya kan. Bahkan kalau dia nanti tetap hidup, dia akan banyak pengikutnya, banyak mukjizat dikatakan. Dan dikambing hitamkan Yesus pada waktu itu. Sehingga benar, walaupun dikambing hitamkan Yesus bukan berarti warna hitam. Tetapi Yesus menanggung yang hitam itu untuk dosa kita supaya dipulihkan untuk berhubungan dengan Allah. Sehingga dia dikorbankan dan dia meninggal dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin saudaraku, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita layak menerima hukuman berupa kematian kekal. Betapa bersyukurnya kita bahwa Allah menjadikan Yesus sebagai kurban penebusan bagi kita semua. Kristus menjadi kurban supaya kita dapat terbebas dari hukuman dosa. Amin. Amin. Selamat melangkah sepanjang hari ini dan biarlah kita semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.